Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bisa Jadi Horor. Kali ini di segmen Kirmis, kisah ringkas misteri. Kali ini saya Gerut ditemani teman saya Wahyu. Halo. Kita akan berbicara tentang gelu. Gelu, gelu gitu. Jadi gelu itu masih ini sebenarnya masih sambungan dengan apa? Yang pulung gantung itu. Pulung gantung ini. Jadi gelu itu ada sangkut pautnya lah sama pulung gantung. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, like dan komen ya terserah lah. Intinya yang belum subscribe silakan subscribe, silakan like, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena kita bakalan ngasih cerita yang menarik lah untuk malam ini. Jadi yang kemarin belum nonton tentang pulung gantung silakan tonton dulu ya, biar sampai tahu. Selesai. Jadinya cerita hari ini mereka nggak miss ya. Mereka jadinya nggak miss komunikasi gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum nyantai, belum relax, silakan direlakskan dulu. Kita akan mulai bercerita tentang gelu. Mitos pulung gantung kerap dipercaya sebagai penyebab kejadian bunuh diri, terlebih oleh sebagian masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Keberadaan mitos pulung gantung sebagai penyebab bunuh diri tak lepas dari cerita mitos keberadaan gelu. Dikutip dari beberapa sumber, gelu merupakan gumpalan tanah yang berbentuk bulat. Gelu berfungsi sebagai pengganjal jenazah saat dimakamkan. Mitos gelu sendiri diyakini ada di setiap kasus gantung diri. Gelu dapat ditemukan tepat di bawah mayat atau jasad yang tergantung. Namun, proses penggalian tanah untuk mencari juga harus ada syaratnya, menurut para sesepuh atau pemuka adat masyarakat. Saat pertama pencarian gelu adalah dibacakan doa-doa oleh pemuka adat. Lalu proses penggalian harus dilakukan langsung sebelum korban gantung diri diturunkan. Tujuannya agar gelu yang dicari bisa ditemukan. Namun, juga tidak sedikit orang melakukan penggalian dengan posisi korban sudah ditemukan. Alhasil, gelu yang dicari tidak ada. Terkadang gelu yang didapat jumlahnya tidak ada 3, melainkan ada yang dapat 1 atau 2 gelu. Pencarian gelu di bawah mayat yang tergantung dipercaya dapat mencegah terjadinya kejadian gantung diri di masa yang akan datang. Konon sebagian masyarakat percaya gelu dapat mengusir makhluk yang menjelma menjadi pulung gantung. Makhluk yang dimaksud memiliki wujud seperti manusia yang berkulit hitam, membusuk dengan darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Sosok seram inilah yang dipercaya menjaga tali yang biasa digunakan para korban gantung diri. Mungkin itu ya cerita dari gelu yang kita dapatkan di internet. Jadi setelah saya membaca ini, ada beberapa perbedaan ya. Kalau di sini tadi kan ada yang menjaga talinya juga ternyata, sosok yang menjaga tali untuk bunuh, yang untuk gantung diri lah. Terus sedangkan yang digulung tadi? Yang di pulung gantung. Yang pulung gantung sendiri kan dia cahaya biru. Iya, berbentuk bola cahaya biru. Bola cahaya biru atau api lah ya, mungkin kayak api kayak gitu. Mungkin di sebagian tempat mungkin kayak banaspati. Kalau di tempat kita kan juga ada antu kayak gitu kan. Terus kalau antu kan di sini itu kamu mungkin antu tahu? Antu itu bukan ANTU. Antu. Antu itu kalau di sini ya sebutannya orang dulu itu kayak kiriman santet kayak gitu sih. Jadi itu disebut orang sini antu kayak gitu. Itu juga kayak bara api kayak gitulah. Cuman warnanya merah kan, emang api. Kalau kayak banaspati kayak gitu kan kelihatannya juga api juga kan, tapi nggak tahu juga sih maksudnya kalau banaspati. Terus itu juga nggak tahu lah, kita belum cari info-info itu.
Terus kalau di sini sendiri ya tadi kembali ke Gelu ini tadi, kalau menurut menurut Wahyu nih, Gelu kan maksudnya pola ini loh, kalau di sini apa sih namanya, getuk. Oh. Getuk Iya. kayaknya kalau di sini orang nyebutnya gedok kayak gitu kan. Kita kan masih di sama Jawa tapi beda penyebutan lah. Iya. Kalau di Gunung Kidul itu kan Gelu gitu kan, kalau di sini itu gedok kayak gitulah. Jadi kalau itu buat yang ganjal itu loh. Oh iya, yang di belakangnya itu. Waktu dimiringin itu, Iya. jenazahnya kan biasanya ditaruh itu kan, ada Buat 7 ganjal, iya. kalau nggak salah ada 7 kayak gitu ya, 7 atau berapa lah pokoknya. Terus kalau menurutmu sekarang ya aku tanya, semisal nih ya amit-amit lah, amit-amit kita lagi mungkin ya tadi kan dicerita bilang pengambilan Gelu itu diambil oleh orang-orang yang ya mungkin kesepuan lah, mungkin kesepuan atau orang-orang yang mempunyai kelebihan kayak gitu buat bacain doa, dan diambil saat mayatnya masih tergantung. Kayak gitu. Yang bikin nyeremin kan kayak gitu. Iya, masih ngegantung gitu. Terus kita gali tanah di bawahnya kayak gitu kan, biar buat mencari Gelu itu. Pertanyaanku itu cuman apa ya, kalau misal rumahnya udah keramik kayak gitu kan, berarti otomatis harus bongkar. Harus bongkar dulu. Dan di sini dicerita tadi kan mereka harus mencari di sekitar itu. Kan kita juga nggak tahu apakah persis di bawahnya atau mungkin di sampingnya atau di mana gitu kan, nggak tahu. Berarti kan mereka benar-benar bikin lubang yang cukup besar mungkin ya di dalam rumah buat mencari si Gelu itu kan. Tapi ya kalau menurutku sih ngeri aja sih. Terus tapi itu kan katanya nggak, jumlahnya itu tuh ya tadi kan nggak selalu ada 1 atau 2 atau 3 itu lah. Tadi itu diceritakan kayak gini, kalau jumlahnya itu nggak sampai 3 kayak gitu kan. Aku juga nggak tahu, maksudnya belum ngulik kayak gitu, belum cari lagi di internet. Aku nggak tahu Gelu itu harus didapatin berapa. Karena di sini kan yang kita kutip kan nggak ada tuh jumlahnya, yang jumlah pastinya jumlah pastinya harus gitu. didapatkan kayak gitu kan. Tapi di sini tadi bilang ketika jenazahnya udah diturunkan, si Gelu itu hanya nggak sampai 3 kayak gitu, kadang cuma 1 atau 2 kayak gitu kan. Jadi kalau menurutku gini, kalau semisal ya ini semisal lah, amit-amit kayak gitu, ya mudah-mudahan nggak usah terjadi lagi kayak gitu kan. Apakah kalau semisal nih, kalau aslinya kalau nggak salah 7 atau berapa kayak gitulah pokoknya yang buat ganjal itu kan, apakah harus 7-7-nya harus ketemu kayak gitu loh. Semisal hanya ketemu 3, nanti masih ada 4 korban lagi gitu. Itu Mudah nggak? Iya Pak. Kayak gitu kan, jadi menakutkannya sebenarnya di situ waktu pencarian itu. Maksudnya warga otomatis pasti mendekat kan. Terus waktu kita nyari gitu, misal waktu nyari warga sedang nyari gitu, cuma diketemukan 1, 2 atau 3 kan, mungkin mereka firasatnya kan jadi kepikiran. Kepikiran Katanya kan kalau nggak ketemu semua itu kan katanya akan ada korban selanjutnya. Itu makanya yang lainnya, yang warga ini loh, yang jadi kepikiran kayak gitu. Iya kan, malah jadi kepikiran kan. Terus ya ngeri aja sih, maksudnya aku beneran baru tahu kalau emang ada kasus ini kayak gitu loh. Maksudnya emang ada fenomena inilah. Ini kan bisa disebut fenomena kayak gitu kan, karena terjadi dan nggak 1-2 kali, tapi sering. Tapi sering gitu. Ya mudah-mudahan sih kejadian ini cepat berlalu, nggak terulang lagi kayak gitu. Juga buat teman-teman terima kasih ya mungkin ya udah mendengarkan sampai selesai cerita kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya informasi lebih banyak tentang Gelu, bisa komen mungkin. Terus mungkin kita masih banyak kekurangan ya di sini waktu ngobrol, waktu membacakan cerita mungkin atau apapun lah, bisa juga di komen, terus kasih saran lah gimana baiknya, gimana lebih bagusnya kayak gitu.
Terus mungkin itu ya Iya. untuk bicara Geluh pada malam hari ini. Terima kasih dan juga ngingetin buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian bisa membantu channel ini ke depannya lah. Intinya buat kemajuan channel ini ke depannya. Dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang udah menemani saya malam hari ini. Karena mungkin ya kalau nggak ditemani nggak berani saya duduk di sini sendirian gitu. Karena besok-besok kalau sendiri saya bikin di studio aja kayak gitu. Karena ini benar-benar di hutan gitu. Di hutan lah. Di hutan. Hutan banget, hutan lewang-lewung. Mengerikan. Jadi sekali lagi buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Saya Agerut. Saya Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.